جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. Pembahasan kita kali ini dengan subtema, berdasarkan subtema yang disebutkan dalam kitab, yaitu Du'ful Khalqi wa Ajzuhum, lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka. Berarti ini kaitannya erat dengan masalah tawakal kepada Allah dan melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk. Rasulullah SAW bersabda, jadi potongan sabda Rasulullah yang menjadi landasan atau dasar pengkajian kita ini, falau annal khalqa jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdihillah lam yaqdiru alaih. Seandainya makhluk semuanya mereka ingin memberimu suatu manfaat bi syai', yaitu sekecil apapun, namun Allah belum mentakdirkannya, maka mereka tidak akan mampu untuk mewujudkannya. Wa in aradu ay yadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu 'alaika lam yaqdiru 'alaih. Seandainya seluruh dari makhluk serempak sekalipun, itu mereka menginginkan memberi mudarat dengan suatu sekecil apapun yang mana Allah Ta'ala belum mencatatnya, tidak mentakdirkannya padamu, maka mereka tidak akan mampu melakukan apa yang mereka hasratkan dari keinginan untuk memberimu mudarat. Ini hadis atau potongan hadis ini sangat penting untuk menjadi pedoman semua dari kita di usia berapapun. Jadi apapun yang menimpa hamba makhluk di dunia ini, baik itu bahaya atau manfaat, mudarat atau maslahat, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya. Tidak akan menimpa seorang hamba selain apa yang telah digariskan dan dituliskan untuknya di dalam Lauh Mahfuz, sekalipun seluruh makhluk bersungguh-sungguh untuk mengubahnya, sekalipun seluruh makhluk itu bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, enggak bakal mampu untuk menyelisihi takdir Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah yang sangat vital, penting, fundamental untuk seorang hamba. Yang kadang-kadang yang ini adalah akidah yang menjadikan seseorang itu semakin dewasa dengan pemikirannya. Ada orang yang memang sudah dewasa secara usia, namun kekanak-kanakan secara akidah, karena tidak mengenal makna takdir, tidak mengetahui masalah takdir.
ini itu nggak terima dengan kenyataan. Kekanak-kanakan dari segi keyakinan. Sekalipun dari segi usia sudah sangat dewasa, maka itu terjadi dan tidak sedikit, terutama di kalangan orang-orang kafir. Maka Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan ada sesuatu menimpa kami selain dari apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Begitu misal masalah Covid di pertengahan 2020 ketika itu, dan juga di tahun 2021. Banyak dari orang memang berikhtiar untuk mencegah diri jangan sampai terjangkiti COVID-19 dengan beragam modelnya. Namun ada yang ketika terjangkiti atau terkena penyakit atau terkena virus COVID, kemudian tidak terima dengan takdir dan mencari kambing hitam dengan itu. Maka kenapa dia tidak kembali ke Allah? Kenapa dia tidak bermuhasabah? Orang-orang manusia ketika ditimpa musibah kemudian dia mencari black sheep atau kambing hitam terhadap musibahnya itu, maka ini seringkali kekanak-kanakan dalam masalah akidah, sekalipun sangat dewasa dari segi usia. Maka ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu wajib mengetahui ini, masalah takdir, penulisan takdir di Lauh Mahfuz, baik kebaikan, keburukan, manfaat, madarat, semua makhluk sekalipun bersatu padu untuk melakukan sesuatu yang menyelisih ketetapan Allah, maka itu tidak akan berubah ketetapan Allah Ta'ala dari segi takdir kauniyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ad-dar an-nafi', dialah Allah yang bisa memberi madarat dan bisa memberi manfaat. Itu hanya Allah secara independen. Sedangkan setiap dari makhluk, siapapun dan apapun itu, pemberian madarat atau manfaat dari makhluk manapun itu sifatnya dependent, yaitu bergantung pada apa? Bergantung pada kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka binatang yang buas, liar atau berbisa dan semisalnya, kalau Allah itu bisa memberikan madarat secara dependent, secara ketergantungan pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah berkehendak, maka dia menggigit kita, dan jika Allah Ta'ala berkehendak dia tidak menggigit, maka tidak akan terjadi itu. Tidak akan terjadi itu. Ya. Jadi segala kemampuan makhluk dari memberi manfaat atau madarat itu kemampuan yang sifatnya dependent, bukan independent tapi dependent, yaitu tidak merdeka makhluk itu. Makhluk itu bergantung pada kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hidup, terutama manusia, memiliki keinginan. Namun untuk menuntaskan dan merealisasikan keinginannya manusia ini tentu butuh kehendak Allah Ta'ala untuk membuatnya bisa. Maka tidak ada makhluk yang independen terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita semua tentu saja ketika berada di majelis ini, mengkaji, mengajar, mendengar, menyimak dan seterusnya. Maka semua ini adalah salah satu proof dan bukti bahwasanya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi kemampuan. Karena Allah mentakdirkan kita untuk bisa seperti ini dan kita ingin seperti ini, alhamdulillah. Pengetahuan ini menuntut agar kita ini memurnikan keinginan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takut pada Allah saja, berharap hanya pada Allah, cinta hanya pada Allah. Tadarru', merendahkan diri. Tadarru' itu merendahkan diri, bukan merendahkan hati. Merendahkan diri itu lebih rendah lagi dibandingkan merendahkan hati. Kalau rendah hati itu tawadhu', kalau rendah diri tadarru'. Maka rendah diri itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla.
rendah hati itu kepada sesama makhluk, sesama manusia muslim. Rendah hati, tawadhu'. Tapi rendah diri itu hanya kepada Allah. Sampai Rasulullah SAW pun melarang al-inhina, yaitu ngeblungkuk seperti ruku'. Itu aja dilarang, saking kita itu tidak boleh merendahkan diri kita di luar koridor syariat kepada sesama makhluk. Adapun kalau misalnya dalam rangka merendahkan hati, yang paling bagus adalah kepada makhluk adalah kepada orang tua kita, ya. Dan juga kepada orang yang mungkin dari segi ilmu lebih afdal daripada kita, maka itu sebaik-baik tawadhu'. Dan paling baiknya lagi adalah tawadhu' kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya alaihi salatu wassalam. Kemudian doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah doa hanya kepada Allah itu semua orang tahu. Tapi masalah ini, muskilah ini, problematika ini masih terus berlanjut dari segi orientasi doa yang menyimpang, atau dari segi tawassul, wasilah, pembuatan perantara antara pendoa kepada yang didoakan, yaitu kepada pihak yang diminta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dibuat perantara-perantara yang menjadi hijab, yaitu orang-orang yang bertawassul atau menjadikan perantara yang tidak syar'i seperti wali di makamnya, kuburan keramat dan semisal itu. Mereka tahu bahwa saya doa hanya kepada Allah, tapi syubhatnya adalah Allah itu dikiaskan seolah-olah seperti presiden yang kita itu nggak bisa merequest langsung ke presiden secara empat mata atau dengan mulut ke mulut, melainkan harus pakai ajudan, pengacara, atau pakai orang besar yang dipercaya oleh presiden. Maka Allah dikiaskan seperti itu, ma'adzallah. Seolah-olah bagi mereka, mungkin ada perkataan mereka seperti ini, kalau kita berdoa, tawassul, pakai Nabi Allah, pakai wali Allah, maka akan Allah dengar dan jawab. Tapi kalau kita langsung doa langsung ke Allah, maka kayak kurang adab sehingga Allah tidak mendengar dan tidak menjawab. Na'udzubillah dari kalam ini. Padahal jelas-jelas Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa langsung kepadanya tanpa individu perantara yang gaib itu, yang justru menjadi penghalang terkabulnya doa sebenarnya. Maka ini kebalik, ini syubhat dari syaitan supaya hamba-hamba ini tidak terkabul doanya, bahkan tidak didengar. Maka dibalik oleh syaitan premis-premisnya atau alasan-alasannya. Jadi doa hanya kepada Allah Azza wa Jalla, semua orang tahu. Tapi syubhatnya adalah masalah kuburan keramat, masalah wali yang telah dikubur karena dianggap dekat pada Allah Azza wa Jalla, maka kita menitip doa kita, bertawassul padanya supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah syirikan, bahkan bisa menjadi syirik akbar. Dan pengetahuan tentang masa takdir ini, di antara manfaatnya bisa membuat kita mendahulukan ketaatan kepada Allah di atas upaya meraih keridhaan seluruh makhluk. Karena letih karena lillah itu melapangkan dada. Adapun letih karena selain Allah itu menyempitkan dada. Letih karena Allah membuat antum tetap lapang dada antum, karena antum tahu reward yang Allah kasih pasti. Tapi kalau antum letih karena makhluk belaka, maka menyempitkan dada antum, karena antum tidak yakin dengan reward yang akan diberikan oleh makhluk, dengan hadiah enggak yakin. Karena makhluk bisa apa? Kalaupun bisa pun terbatas, dan itu tergantung dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak mampukan, ya nggak bakal bisa terjadi itu. Maka berharap kepada makhluk itu adalah gerbang menuju kekecewaan. Kita nggak berharap sama makhluk aja sering kecewa, apalagi kalau sampai berharap. Karena namanya kekecewaan itu selalu diawali dengan harapan. Hanya Allah yang nggak pernah mengecewakan. Kalau kita husnudzon pada Allah, hanya Allah yang nggak pernah mengecewakan kita. Selalu ada hikmah darinya, kebijaksanaan. Namun makhluk ini sering mengecewakan.
jika tidak kita katakan selalu, maka sering. Karena berawal dari adanya hope, wish, harapan kita kepada istri kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, saudara kita, dan seluruhnya. Imma emang mereka nggak mau mengabulkan request kita karena jahat, atau karena nggak mampu, atau karena ada hal-hal lain. Begitulah makhluk yang sering kali mengabulkan permintaan karena ada keinginan atau kepentingan, bukan karena ketulusan lillahi ta'ala. Maka tentu di antara faedah kita mengetahui masalah takdir ini, ya, jangan bergantung pada makhluk, membuat kita hanya bertumpu meminta pertolongan hanya kepada Allah, hanya bertumpu pada Allah, mengesahkan Allah, dan mengikhlaskan doa kepada Allah. Maksudnya mengikhlaskan, mempertulus doa, dan membuang kotoran-kotoran riya, orientasi salah dalam berdoa hanya kepada Allah, dalam kondisi susah maupun dalam kondisi lapang. Nah, Anda mendengar kajian atau potongan kajian selama 15 menit, potongan kajian dari Masjid Quba belakangan ini dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallah. Yang kajian itu, ya, pokoknya intinya itu kajian atau bab itu atau potongan itu tentang sebab-sebab kita bisa ikhlas. Dan di antara sebab seseorang bisa ikhlas adalah al-ya's bi khalqillah, yaitu putus harapan pada manusia, putus harapan dari manusia. Dia enggak banyak berharap dari orang. Supaya kita bisa ikhlas, maka kita potong harapan itu. Kita enggak ngarep apa-apa dari manusia, enggak melihat apa-apa dari manusia. Dengan amal kita enggak lihat apa-apa, enggak nyari apa-apa dari manusia. Jadi akar ikhlas, di antara akar ikhlas, melihat manfaat dan madarat itu hanya ada di tangan Allah. Itu akar ikhlas, ya, meyakini gitu bahwa manfaat dan madarat ada di tangan Allah Ta'ala. Maka hati supaya ikhlas, kita putus dari ketergantungan batin pada makhluk, sembari tetap mengambil sebab syar'i dan tetap berterima kasih pada manusia yang membantu. Tapi kalbu tidak bergantung dan tidak dependen pada makhluk. Karena manusia ketika bergantung pada makhluk, maka dia akan diperbudak tanpa sadar. Dia memperbudak dirinya untuk makhluk ini. Ini untuk bagi yang dewasa. Adapun kalau anak kecil sangat bergantung pada ibunya, maka itu wajar, karena belum bisa apa-apa. Tapi kalau kita udah dewasa seperti ini, bergantung pada makhluk, bergantung pada donatur, atau pada ustadz, atau pada orang kaya, atau pada tetangga, atau pada siapapun, kita apa-apa ke dia, apa-apa gitu, maka sebenarnya kita itu memposisikan diri kita sebagai budaknya. Ya. Taib, ayat-ayat yang insyaallah memupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi ketergantungan kita padanya, dan ayat-ayat yang membuat kita berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada makhluk ada banyak. Di antara surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka Allah Ta'ala hasbuh, maka Allah pencukupnya. Allah sudah cukup buat dia. Sehingga seseorang ketika dilanda musibah dan dia sudah bertawakal pada Allah dan dia sudah merasa cukup, maka dia tidak perlu untuk membuka bendungan cerita itu kepada makhluk. Jadi dibendung cerita itu, jangan, gak usah beri kisah pada makhluk, gak usah, apalagi media sosial. Ini musibah yang banyak melanda keluarga muslim, baik secara individual maupun secara sosial, family, keluarga.
mudahnya cerita kepada media sosial. Hatta sampai masalah sindir menyindir di status WhatsApp atau di status Facebook tentang masalahnya pribadinya. Caper dengan makhluk, mencari simpati orang-orang. Maka ini ada sisi ketidaktawakalan pada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah dan kasus. Gak bisa dipercaya orang yang ketika dapat musibah di keluarganya, kemudian dia mencari perhatian di media sosial dengan menumpahkan kisah musibah itu ke media sosial, atau menjabarkannya secara detail di medsos atau di podcast. Malukan ini, subhanallah. Aurat yang harusnya ditutup diumbar, diungkap, dan subhanallah. Konsumennya orang-orang yang nggak bertakwa. Seandainya kita bertakwa, jemaah sekalian, maka kita akan menutup mata dari aib-aib itu. Tidakkah cukup Allah Ta'ala sebagai penjaminnya, sebagai pengayomnya, sebagai orang yang mencukupi untuk segala kebutuhannya dalam rasa keamanan terhadap kasus itu, kasus apapun itu. Mana sisi tawakalnya pada Allah? Banyak dari manusia ketika udah merasa putus harapan pada Allah, maka dia akan berpaling menuju makhluk, berkisah kepada makhluk, mengeluhkan takdir Khaliq kepada makhluk. Ini salah satu musibah hati yang menjadi salah satu musibah terbesar pada hati seorang mukmin. Terjadi degradasi ketawakalan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi seolah dengan curhat kepada podcaster, yaitu orang yang podcaster itu orang yang mengadakan podcast, atau kepada reporter atau kepada apa tentang masalah yang seharusnya tidak diumbar tentang musibahnya. Ini menunjukkan bahwa dia bergantung pada makhluk. Karena seandainya seseorang bergantung pada Allah dalam musibahnya, maka dia akan menahan bendungan cerita itu. Gitu jemaah. Dan ini rata-rata siapa? Perempuan rata-rata. Rata-rata perempuan. Rata-rata perempuan. Untuk urusan mengumbar masalah suaminya, mengumbar rata-rata perempuan. Ya karena masalah suaminya berarti dia perempuan dong, masa sama-sama perempuan. Laki-laki jarang. Sakit hati sama istrinya kemudian ke podcast. Ya ini malah justru makin buruk lagi karena jarang. Dan itu mengira bahwasanya itu baik. Lah, itu toksin, racun, venom yang akan ada nanti jilid berikutnya dari pihak lain yang merasa dia menjadi victim, korban. Dan begitulah jemaah sekalian. Ini gerai kenyataan yang kita hadapi di era medsos jemaah. Yang harus ana spill petunjuk di sini untuk ayat dan juga hadis insyaallah untuk melihat ini yang terjadi dan apa sih konsep syariat dan cara berpikir sesuai lensa syariat untuk hal-hal yang sekarang mungkin hal-hal yang belakangan ini sedang diselancarkan di media sosial. Itu. Maka tutup mata jemaah sekalian. Fitnah. Ya. Kemudian di surat Al-An'am Allah Ta'ala juga berfirman, wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Maka jika Allah Ta'ala menimpakan mudarat, tidak ada yang dapat menghilangkan mudarat itu selain Allah. Sementara kadang kita merasa Allah nggak cukup, harus banyak curhat ke orang, harus dan seterusnya. Akhirnya diviralin. Sekarang itu apa-apa viral, apa-apa direkam, diupload tanpa filtering dan tanpa melihat konsekuensinya ke diri sendiri atau ke
hamba-hamba Allah. Segala tabrakan lah, segala orang berantem lah, semuanya harus dikamerain. Ya memang udah zamannya sepertinya, harus ada bukti ya. Tapi kemudian kan diviralin. Apa-apa harus diviralin, dan ajaibnya para netizen di media sosial itu sangat suka melihat kasus-kasus seolah hidupnya nggak punya kasus. La haula wala billah. Padahal kalau kita mendapatkan madarat, maka prinsip pertama atau di antara prinsip awal yang harus kita tanamkan kembali di hati kita adalah fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkirkan madarat ini kecuali Allah. Gitu. Sehingga kita tawakal sama Allah. Dan kalau orang-orang manusia sudah betul-betul sempurna, bukan klaim doang, betul sempurna tawakal pada Allah, dia itu enggak butuh banyak dari makhluk. Kalaupun dia cerita ke makhluk yang seperlunya saja, dengan dikondisikan cerita itu supaya ya kewaspadaan meningkat, supaya tidak terjadi hal-hal yang liar. Karena manusia semakin banyak cerita, semakin banyak cabang-cabangnya kemudian diceritakan lagi ke orang lain, itu dari mulut ke mulut, maka akan banyak penambahan pengurangan. Ya. Kemudian dari hadis Nabi SAW tentang lemahnya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid." Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai orang terakhir dari kalian, dari manusia sampai jin-jinnya, semua komplit, berapa miliar, berapa triliun, enggak tahu berapa manusia dan jin jumlahnya berapa, Allahu a'lam. Semuanya itu qamu fi sa'idin wahid, berdiri di suatu hamparan lapangan triliunan makhluk berakal, manusia dan jin, dari awal Nabi Adam sampai akhir, dari awal iblis sampai akhir, semuanya diri di satu padang, lalu meminta kepadaku, fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila al-bahr. Semua minta, every single-nya minta, setiap individu dari triliunan makhluk itu minta. Lalu Allah akan berikan, bisa masing-masing permintaannya Allah kasih semuanya, permintaan semuanya itu dikasih sama Allah, dan itu tidak mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika ada jarum dicelupkan ke dalamnya. Segitu doang. Dan itu sama dengan enggak berpengaruh apa-apa, enggak dianggap ada pengaruhnya sama sekali. Itu menunjukkan makhluk itu sangat lemah dan Allah Ta'ala maha kuat. Kemudian ada hadis yang mengingatkan kita agar jangan mencari ridha manusia, apalagi dengan cara membuat Allah murka. Kata Nabi SAW, "Manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas." Siapa yang mencari ridha Allah meski manusia murka. Siapa yang mencari ridha Allah walaupun orang-orang pada murka sama dia, tapi yang dia cari ridha Allah dan dia benar, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia pada ridha pada dia. Bukan hanya Allah saja yang tentu, kalau Allah sudah ridha udah perfect, sempurna. Tapi ada tambahan bonus, yaitu Allah akan jadikan manusia ridha pada dia. Jadi barang siapa yang mencari ridha Allah, sekalipun manusia pada murka, dia tetap teguh, yang saya cari ridha Allah bukan ridha manusia, maka Allah akan ridha pada dia dan Allah jadikan manusia ridha pada dia. Jadi manusia itu malah justru umumnya itu ridha pada orang-orang yang tulus lillahi ta'ala. Kemudian wa manil tamasa ridhan nasi bi sakhatillah,
sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Kebalikan, barang siapa mencari ridho manusia dengan menjadikan Allah murka. Jadi caper sama orang supaya disukain. Enggak apa-apa deh walaupun caranya salah. Walaupun cara menyimpang dari syariat yang membuat Allah Ta'ala murka, tapi dia yang dicari objektifnya adalah, tujuannya adalah ridho manusia. Maka apa balasan dari Allah? Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan manusia juga murka kepadanya. Dia mencari ridho manusia dengan mengendarai murka Allah, dengan mengendarai pelanggaran terhadap syariat. Sing penting orang-orang pada ridho sama saya. Ya. Dia mencari ridho manusia dengan banyak-banyak bikin fasilitas umum, tapi dengan cara korupsi. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak kayak gitu? Misal di tengah masyarakat ada kayak gitu. Orang-orang memang terkesan mencintainya, tapi kalau emang dia benar-benar karena korupsi, nggak ada jalur maksiat yang aman selamanya, jemaah. Nggak ada maksiat yang tidak pernah akan terlihat, nggak ada, pasti akan ada waktunya. Maka Allah akan murka pada dia karena dia mengendarai pelanggaran untuk mencari ridho manusia. Dan ini suatu kesyirikan sebenarnya, karena orientasi hatinya itu adalah ridho makhluk, sekalipun Allah ridho, sekalipun Allah murka, tidak peduli. Yang penting dia dapat ridho makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala murka pada orang ini, dan Allah akan jadikan manusia yang murka sama orang ini. Tapi Ustaz, itu penyanyi fulan, band fulan, pesepak bola fulan, presiden negeri fulan, kemudian atlet fulan, dan itu banyak kok pendukungnya, banyak kok yang mencintai mereka. Gimana Pak? Gimana? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, mereka mengeluh-elukannya di saat mereka mendapatkan kepuasan darinya. Ketika mereka tidak puas, mereka akan menjelek-jelekannya. Itu jawaban, kemungkinan satu. Posibilitas pertama. Oke, seandainya bukan yang pertama ini nggak terjadi. Posibilitas kedua, mereka mengeluh-elukannya hanya ketika dia masih hidup. Ketika sudah mati, maka tidak ada lagi jejaknya untuk mereka, nggak dicintai lagi. Itu posibilitas kedua. Atau yang ketiga, dan ini final, mereka dielulukan di dunia saja, di akhirat mereka akan dilaknat oleh para pengikutnya. Ini final possibility, kemungkinan yang paling final. Kalau 1 dan 2 enggak, maka pasti yang ketiga. Nah, jadi kan hadis Nabi ini, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan mendulang murka Allah, Allah murka padanya, dan Allah buat manusia murka pada dia. Tapi kan kenyataannya kok dilihat secara zahir, orang-orang fasik, dari penyanyi, terus pesepak bola, pemain basket, atlet, apalagi presiden-presiden, atau tokoh-tokoh agama, atau tokoh-tokoh agama menyimpang, tokoh-tokoh politik yang menyimpang. Itu kok banyak kok yang menyukai, mencintai, banyak. Tadi ketiga kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama yaitu dielulukan ketika pendukungnya ini mendapatkan kepuasan dan benefit. Ketika tidak, dijelekin. Di scenery politik udah bukan barang baru. Ya, bukan barang baru. Ketika pencalonan misalnya pilpres atau pemilu misalnya, semua berfanatik pada nomor pilihannya. Ketika ternyata nomor pilihannya menang, biiznillah ta'ala, menang, seneng, wah akhirnya. Tapi ketika ada keputusan yang gak sesuai dengan keinginan dia, mulai gitu kan, mulai ngejelekin di media sosial. Itu bukti.
Itu banyak itu. Udah bukan sekolam lagi itu kayak gitu contohnya. Satu danau udah kebanyakan. Ya. Contoh lain sepak bola juga gitu. Basket juga gitu. Di media sosial enggak ada yang di Indonesia aja. Kita misalnya klub ini, misalnya kita di Jakarta apa? Persija misalnya. The Jack. Ya. Dulu ada Persija tim, sekarang enggak tahu kemana tuh. Nah Persija misalnya, ya. Wah pendukungnya banyak. Anda juga orang Jakarta, jadi nggak apa-apa. Pendukungnya banyak. Menang pasti wah ya. Tapi coba kalah, pasti dijelekin tuh. Ada aja nih dijadikan kambing hitam. Pelatihnya lah, wasitnya lah, pemain belakangnya lah, kipernya lah. Ada yang harus ditumbalkan untuk jelek-jelekan. Mesti gitu, mesti gitu. Gak ada yang everlasting dari kecintaan duniawi itu, gak ada yang everlasting, gak ada selamanya. Itu satu kemungkinan. Kalau tetap fanatik, oh tetap aja walaupun jelek, walaupun gimana tetap dielulukan. Masih ada kemungkinan kedua. Karena tokoh yang dicintai ini masih hidup. Ntar kalau udah mati, ente juga benci sama dia. Karena udah basi ini orang. Karena masih akan ada orang yang ganti yang mungkin menurut antum lebih afdol. Tapi kalau yang kedua ini tetap dicintai juga, padahal orang buruk gitu, mengendarai murka Allah demi mencari simpati manusia. Yang ketiga nanti di akhirat, dunia diululukan, di akhirat dilaknat oleh para pengikutnya. Lihat di surat Ibrahim alaihissalam bagaimana atau di surat Al-Ankabut juga, orang yang berbuat syirik, yakfuru ba'dukum ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Itu orang-orang waktu di dunia itu mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Di dunia aja itu saling mencintai satu sama lain orang berbuat syirik. Karena ngumpul, karena ibadah bersama. Entar di akhirat kufur satu sama lain, mengingkari satu sama lain dan melaknat satu sama lain. Nauzubillah min dzalik. Maka enggak akan ada yang everlasting, Pak, dengan mengendarai pelanggaran demi mencari ridha manusia. Enggak ada yang selamanya. Sebentar itu semua. Maka manusia itu lemah. Gak bisa diharapin banyak. Gak boleh kita memperbudak diri dan menghambakan diri pada manusia yang juga akan mati seperti kita dan di akhirat bisa aja menuntut kita hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga di antara bukti lemahnya manusia adalah masalah syukur kepada manusia. Loh, kok bisa ya? Di antara bukti manusia itu lemah adalah kita itu diwajibkan berterima kasih pada manusia yang baik pada kita. Meskipun dia baik, dia punya kelemahan. Gini, kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Artinya ada orang berbuat baik sama antum, udah dibaikin, antum diam aja, enggak bilang jazakallah khair, enggak diam aja, enggak bersyukur. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, orang kayak antum orang kayak gini tidak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Padahal dibilang alhamdulillah, tapi dia enggak mengucapkan rasa terima kasih, enggak mengaturkan apa-apa, enggak memberikan mukafaah dan jaza kepada orang yang buat baik kepada dia, diam aja dia. Maka ini dianggap diignore, syukurnya kepada Allah diignore, dianggap tidak ada. Loh, apa korelasi hadis ini terhadap tema kita dengan tema kita bahwa saya makhluk itu lemah, manusia itu lemah? Korelasinya begini penjabarannya. Orang berbuat baik itu bagus. Namun berbuat baiknya dan baiknya hati seseorang dalam berbuat baik tidak menjamin tidak tersinggungnya dia. Ya. Baiknya hati orang yang berbuat baik itu tidak menjamin dia tidak akan pernah tersinggung. Enggak menjamin. Bisa aja tersinggung. Bisa aja tersinggung walaupun dia orang baik. Karena dia makhluk yang baperan, yang bisa punya perasaan, yang bisa dimainkan oleh pikiran sendiri, yang bisa dimainkan oleh kondisi lingkungannya, yang bisa mengharapkan sesuatu dan menuntut sesuatu, atau tadi yang tidak meminta sesuatu namun karena tidak sesuai dengan kebiasaan jadi bingung sendiri, kesal sendiri dia. Iya.
Bahkan kadang orang lain pun yang ngelihat pun kesel. Seperti Ana misalnya nih, Ana ngelihat, bukan Ana tidak get involved dalam cerita ini, dalam apa yang Ana lihat sebenarnya Ana tidak ada campur baur di sedekah yang akan Ana ceritakan ini. Tapi Ana akhirnya ngikutin, akhirnya Ana mencampuri urusan ini. Yaitu suatu ketika setelah sholat keluar di Masjid Nabawi, kan biasanya di depan di teras Masjid Nabawi atau di daerah situ ya, di mana-mana lah, itu ada petugas-petugas kebersihan masjid, ya kan? Kadang mereka sengaja di luar nunggu gitu. Nunggu apa coba? Nunggu dikasih duit. Kita tahu semua makhluk, semua manusia dan jin udah tahu itu semua ada. Nah, itu berjejer kadang-kadang. Berjejer, Pak. Ini di sini satu orang, entar 5 meter ada satu orang. Sengaja dia kayak gini gitu. Bukan kayak gini, bukan. Kalau kayak gini mah Indonesia. Tapi ini bukan orang Indonesia. Dia aja kayak gini. Ya, biasanya orang Afghanistan, kadang orang Pakistan, kadang orang India, kadang ada orang Afrika juga, kadang ada orang Indonesia. Tapi paling adem melihat orang Indonesia memang, Masya Allah. Karena mirip sama kita. Ya, nah, ada ibu-ibu Indonesia, dia bagi-baginya dia lewat, nih ibu-ibu tua gitu, orang kita orang Indonesia lewat ngasih 100.000, diambil sama yang pegawai satu, diambil. Terus kemudian sananya lagi ada lagi tuh, ngambil, ngasih lagi, diambil, beda orang, beda petugas, beda pegawai, ngambil juga 100.000. Gak ngapa-ngapain langsung datang 100.000. Enak banget kan? Subhanallah. Ya. Ya alhamdulillah rezeki dia. Anda gak ngiri gimana? Soalnya duit Anda insya Allah lebih banyak dari mereka insya Allah. Nah, itu gak sih? Tapi yang Anda notice apa? Ngambil tok. Gak ada satu kalimat nafas apa yang gak kedengeran, gak ada lafal gitu. Syukron, jazakallah khair, makasih. Karena mereka tahu bahasa Indonesia, umumnya makasih tahu. Bahasa Indonesia yang paling sering Anda dengar di Makkah Madinah itu di anak pedagang apa coba? Jokowi. Ya. Karena rupiah waktu itu Jokowi, sekarang udah Prabowo sekarang. Ya. Tapi ketika zaman menjelang pemilu kemarin, Anies juga disebut Anies gitu. Maaf ini karena nggak ngomongin politik ya. Nah, Anda langsung tegur itu orang, petugas itu. Ya akhi, taqillah, qul jazakallah khair, jazakillah khair kullah, jazakillah khair. Anda gituin. Diam aja dia. Emang udah mentalnya, emang udah sering kayak gitu cuma akhlak yang kurang. Enggak ada syukron, minimal syukron lah gitu loh. Mungkin jazakillah khair, mungkin mungkin belum tahu hadisnya atau gimana, lah. Tapi syukron, ada ekspresi. Ini dikasih 100.000 nggak ada ekspresi. Antum sekarang ke orang Indonesia ngamen, lagu jelek, orangnya juga begitu juga, suaranya juga nggak bener. Antum kasih 100.000, itu kira-kira gimana? Nggak percaya, enggak ini, jangan pak, 2.000 aja. Udah nggak apa-apa 100.000, udah mau makan. Bahagia nggak pak? Bahagia sampai diceritain ke teman-temannya. Terus kemudian teman-temannya datang minta sama kita juga. Saking subhanallah. Tapi ini nggak ada ekspresi. Maka coba lihat sini. Rasulullah SAW menafikan syukur pada Allah jika dia tidak mengucapkan apapun ke manusia yang telah berbuat baik padanya. Kenapa diperintahkan begitu? Padahal kita yang ngasih harus ikhlas, betul, tanpa pamrih, betul, jangan ngarepin terima kasih, betul. Tetapi karena apa? Karena orang baik itu juga vulnerable, mudah pecah. Orang baik itu juga mudah pecah seperti kaca. Udah baik, tapi tetap hatinya itu, ya ketika tidak diberikan reward minimal jazakallah khair atau syukron, ada semacam yang mengganjal. Kok diem aja ya dia, gitu kan, dikasih. Kok diem aja? Nggak ada terima kasih dia, kan gitu. Lewat gitu aja. Kita ikhlas. Jadi yang membuat
banyak orang baik yang membuat orang baik tidak tulus adalah tidak terima kasihnya orang ini gitu loh. Tadinya udah tulus, udah baik. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita supaya bersyukur, berterima kasih pada manusia yang telah berbuat baik pada kita. Ada hadis lainnya, jika seseorang memberimu sesuatu yang baik itu, maka fakafi'u, maka berikan mukafa'ah. Mukafa'ah itu berikan sesuatu yang sepadan dengan pemberiannya. Kalau fa'ilam tajid, kalau misalnya enggak punya sesuatu yang sepadan untuk memberi padanya, katakanlah jazakallah khairan. Maka itu sudah mencukupinya. Katakan itu minimal. Jangan diam baik. Dikasih 100.000 diam. Masya Allah. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut. Taib, kembali ke masalah dha'ful khalq, yaitu lemahnya makhluk, dan seringkali makhluk tidak mampu berbuat apa-apa. Itu masalah ikhlas, masalah kita itu mesti mencari ridha Allah karena makhluk itu lemah, dan tidak cari muka makhluk. Ada perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, bahkan beliau menjadikannya suatu pasal. Faslun la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wath thana'i wat tama'i fi ma 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'a wan nar wad dhab wal hud. Tidak bisa berkumpul dalam satu hati, nggak bisa berkumpul ikhlas dikumpulin sama suka dipuji dan tamak pada apa yang ada manusia. Suka dipuji dan tamak pengen apa yang ada pada orang, harta, properti, sumbangan, itu nggak bisa ikhlas, nggak bisa berkumpul itu. Antum mau ikhlas tapi sekaligus antum cinta dengan pujian manusia, nggak bisa. Antum nyari pujian manusia, antum nyari like manusia, nggak bisa itu. Nggak bisa ngumpul dalam satu hati, saling berlawanan. Dan juga nyari duit orang, nyari apa yang di orang, nyari orang kaya dideketin dan seterusnya, nggak bisa ngumpul ikhlas dengan itu, nggak bisa. Tidaklah itu semua berkumpul kecuali seperti kama yajtami'ul ma'u wan nar, seperti air dan api berkumpul, bisa nggak? Nggak bisa. Atau seperti berkumpulnya wadhab wal hud, berkumpulnya binatang dhab dengan binatang hud. Hud itu ikan di laut. Dhab itu binatang padang pasir yang di Arab. Dia bukan kadal tapi kayak kadal, bukan biawak tapi bukan biawak. Ada binatang pasir. Dia tinggal di tempat sekering itu. Mungkin nggak dikumpulin sama ikan di air? Nggak mungkin. Atau ikan di laut dikumpulin sama dhab di lubangnya di padang pasir? Nggak mungkin. Artinya mustahil ikhlas berkumpul pada tamak terhadap pujian manusia atau harta manusia. Gitu, itu larangan, hati-hati. Jadi orang yang enggak ikhlas dalam beramal, dia berarti mencari apa yang ada pada manusia dari pujian atau hartanya atau sesuatu. Dan berarti dia beralih beramal demi yang sangat lemah dan meninggalkan Sang Maha Kuat. Ya. Taib. Kemudian hal-hal lain dari masalah kita agar supaya ikhlas dan mengetahui makhluk itu lemah. Sebagai kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia sekalian, kalian itu fakir. Kalian itu fuqara, jama' dari fakir kepada Allah. Fuqara jama' dari fakir, dan fakir arti muhtaj, yaitu orang yang sangat membutuhkan. Kalian itu sangat butuh sama Allah. Ya, disinggalkan antumul fuqara ilallah saja. Kalian itu membutuhkan Allah saja. Ya, membutuhkan Allah SWT saja.
Dan juga di surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu semua dari Allah. Bahkan sekalipun nikmat tersebut haram sekalipun, itu Allah yang takdirin. Namun tetap kita berdosa dengan menikmati yang haram itu, karena halal haram pilihan buat kita. Kita milih yang haram, ya dosa. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, yaitu idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kau minta-mintalah pada Allah, jika kau minta tolong pada Allah. Ini hadis ini juga yang kita bahas pada hari ini sebenarnya. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amali min ajli nasi riya. Meninggalkan amalan gara-gara manusia, karena malu sama manusia, maka itu riya juga ternyata. Wal amalu min ajli nas syirik. Beramal demi manusia, ya syirik juga, serupa, syirik, riya sama serupa. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas itu adalah Allah Ta'ala menyelamatkanmu dari kedua hal tadi. Artinya kalau antum ikhlas, beramalnya antum dan tidak beramalnya antum itu bukan karena orang. Dan ini berat, rinciannya tuh panjang sekali. Tapi cukup global aja supaya kita waspada. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, man arada as-sa'adatal abadiyyata falyalzam utbatal ubudiyyati. Siapa yang menginginkan kebahagiaan abadi, hendaklah dia melazimi ambang perhambaan hanya kepada Allah. Siapa yang pengen kebahagiaan abadi, maka hendaklah dia selalu menghambakan diri hanya kepada Allah, baru dia dapat kebahagiaan terus menerus. Dan ini bisa kita baca secara pemahaman terbalik, bahwa di antara yang menyiksa manusia dan perasaannya adalah menghambakan diri pada makhluk. Di antara yang menyiksa perasaan manusia adalah mencemplungkan harapannya pada makhluk sehingga dia selalu terjerumus dalam jurang kekecewaan. Karena dia banyak berharap pada makhluk. Gitu. Dan ini semua sudah kita, supaya kita itu enggak banyak kecewa sama makhluk, kita enggak udah banyak berharap dah sama orang. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya dekat dengan peribadatan atau dengan janji masa depan, itu enggak usah banyak berharap sama makhluk siapapun itu. Kalau hatta pasangan sendiri, kalau hatta istri sendiri, dan kalau hatta suami sendiri, enggak usah banyak berharap pada makhluk. Karena berubah atau tidak makhluk itu Allah yang atur. Ada kali kita berharap istri kita berubah, ada kali suami berharap, ada kali istri berharap suami berubah, tapi enggak bakal berubah sampai Allah Ta'ala mengubahnya dan memberikannya hidayah supaya dia berubah. Maka baik berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.